Berdasarkan data Biro Statistik Nasional, laba industri susut 1,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan penurunan ini merupakan yang paling kecil sejak tren kontraksi dimulai pada bulan Mei. Kontraksi laba industri China turun dengan laju yang lebih lambat pada bulan Juli 2025 yang menandakan upaya pemerintah untuk menekan kelebihan kapasitas mulai meredakan tekanan dari ketatnya persaingan produsen. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional, laba industri susut 1,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan penurunan ini merupakan yang paling kecil sejak tren kontraksi dimulai pada bulan Mei. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juli 2025, laba industri menyusut 1,7%, lebih baik dibandingkan dengan kontraksi 1,8% pada semester pertama. Sektor manufaktur mencatat kinerja lebih kuat dengan laba melonjak 6,8% pada bulan Juli setelah hanya tumbuh 1,4% pada Juni. Produsen bahan baku, baja, dan penyuling minyak bahkan berhasil berbalik dari rugi menjadi untung pada bulan tersebut. Meski demikian, margin laba masih tertekan akibat permintaan domestik yang melemah. Ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut mencatat pelemahan luas pada bulan Juli dengan inflasi konsumen jatuh ke level 0 dan pertumbuhan penjualan retail yang melambat. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street bergerak positif pada perdagangan di hari Rabu dengan indeks S&P 500 yang mencetak rekor pertumbuhan tertinggi baru menjelang laporan keuangan Nvidia dan menjadi sorotan utama pada pekan ini. Dan pada penutupan perdagangan di hari Rabu, indeks S&P 500 ditutup naik 0,24% menjadi 6.481, indeks Nasdaq Composite menguat 0,21% ke level 21.590 dan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 0,32% ke level 45.565. Sementara itu dari Eropa, indeks saham utama Eropa Stoxx 600 menguat tipis pada hari Rabu setelah mengalami tekanan jual tajam sehari sebelumnya. Kenaikan ini terjadi di tengah kewaspadaan investor terhadap ketidakstabilan politik di Perancis dan penantian laporan keuangan Nvidia. Dan indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,1% ke level 554,76, sementara DAX Jerman melemah 0,44% ke level 24.046 dan FTSE 100 Inggris melemah 0,11% ke level 9.255. Tetap bersama kami, bisa jadi kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi Mas Reza. Ya, halo selamat pagi Mas Vicky, selamat pagi adik channel. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz, Mas Reza. Semoga kita sehat selalu, Mas. Baik, Mas Reza, kalau kita bahas kemudian sedikit mengenai tema kita di pagi hari ini terkait dengan IPO anak usaha MDK yang diproyeksikan menjadi yang terbesar di tahun 2025. Analisis Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Mas Reza? Ya, oke, oke, terima kasih. Di awal ini memang kita belum belum bisa banyak berkomentar ya Mas ya, gitu. Artinya gini, artinya kan yang kita lihat ini kan baru rencana IPO dari anak usaha MDK tersebut gitu. Nah, yang bisa pasar dan juga kita cermati itu adalah seperti apa potensi-potensi yang terdapat di anak usaha tersebut gitu. Terus kemudian seperti apa katakanlah karena ini berkaitan dengan mineral, maka seberapa besar cadangan mereka yang miliki, terus kemudian seperti apa pangsa pasar yang mereka sasar gitu. Jadi baru sebatas informasi tersebut gitu. Jadi Hmm. apakah ke depan nantinya IPO ini akan ramai atau seberapa besar penyerapannya itu memang belum, saat ini memang belum bisa kita berkomentar lebih banyak lah. Baik, baik. Karena Tapi memang belum IPO, informasinya juga belum tersebar luas begitu ya. Tapi ya, berdasarkan tapi ini informasi. memang tapi kalau kita baca di sejumlah media kan, ini nantinya akan digadang-gadang menjadi IPO yang besar juga kan gitu loh. Ya, Ya artinya kan, kalau kita berkaca dari sebelumnya mungkin pernah ada brand, pernah ada Sedida, kemudian, sebelumnya lagi pernah ada, GoTo yang melakukan IPO dengan jumlah yang cukup besar. Ya kalaupun ini nanti memang,
tapi bisa memenuhi ekspektasi kita, maka itu pun juga akan menjadi, berita positif juga buat, pasar modal kita kan gitu, Hmm. terutama untuk peningkatan market cap, emiten kita kan. Baik, walaupun memang informasinya terbatas, tapi anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDK yang mengelola proyek emas Pani di Gorontalo dikabarkan akan menggelar penawaran umum saham perdana atau IPO, dan IPO anak usaha ini akan dilakukan di bulan September 2025 dan ini digadang-gadang menjadi yang terbesar di tahun 2025 begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai proyek Pani yang dikelola oleh PT Merdeka Gold Resources dan juga anak-anak perusahaannya, di mana MDK ini merupakan pemegang saham mayoritas mereka Gold Resources, dan ini juga terdapat sebuah pengaruh dari informasi ini terhadap pergerakan saham MDKA di penutupan perdagangan kemarin, Mas Reza, yang kemudian menguat signifikan. Terkait dengan MDK sendiri, apa yang bisa dianalisis sebetulnya sambil kemudian menunggu apakah betul-betul dilaksanakan IPO anak usahanya, apa yang bisa direkomendasikan untuk MDK, Mas Reza? Iya, kalau kita lihat dari, apa ya, dari pergerakan MDK itu sendiri ya, gitu, memang, dengan adanya berita positif ini kan tentu akan, apa ya, boleh dikatakan meningkatkan value dari perusahaan gitu. Nah, ini yang mungkin membuat pergerakan saham dari MDK itu, cenderung mengalami, peningkatan gitu. Nah, pelaku pasar tentu yang menjadi pertanyaan kan adalah, apakah MDK masih bisa kita, apa, lakukan pembelian atau katakanlah masih bisa di-hold bagi yang punya atau seperti apa gitu ya. Kalau dari sisi pemberitaan okelah ini masih berita positif di mana, ini bisa meningkatkan, value, dari MDK itu sendiri. Nah, kalau dari, perspektif, teknikal memang pergerakan dari MDK ini sudah mengalami, peningkatan yang, cukup, signifikan ya, apalagi kalau kita tarik, dari pergerakan MDK di bulan April yang saat itu masih bergerak di harga 1.200-an, kemudian sekarang sudah bergerak, di level, 2.300-an, bahkan sempat menyentuh level, tertingginya di 2.670 di bulan Juli kemarin. Maka, sebenarnya masih ada potensi untuk, peningkatan, MDKA gitu loh. Dengan posisi, saat ini yang, apa, berdasarkan penutupan kemarin ya di level 2390 sebenarnya masih ada potensi untuk, peningkatan menuju ke level, 2450 hingga 2500 untuk target, terdekatnya, Mas. Baik, masih ada potensial upside untuk MDK, tapi secara valuasi menurut Anda, menarik nggak, Mas? Artinya kalau kita bandingkan dengan peers, di industri yang sama begitu untuk MDKA menurut Anda, masih cukup murah pasca kenaikan signifikan kemarin atau seperti apa, Mas? Iya, kalau lihat dari, apa, pergerakan MDKA sebelumnya untuk level saat ini sebenarnya masih masih cukup, rendah ya, kan kalau kalau lihat dari, kayak misalkan di tahun 2024 gitu ya, di tahun 2024 aja pergerakan harga MDKA kan sempat ke level 2.800 ya, 2.840 per 2.810 kan. Nah, artinya dengan, posisi di level saat ini kan sebenarnya masih ada potensial upside untuk menuju level tersebut kan. Baik, Nah, cuma memang harus didukung oleh, apa, faktor, dari fundamentalnya maupun dari makroekonomi terutama dari, sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga emas global ya. baik. Beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan sebelum kemudian investor memutuskan untuk mengkoleksi MDKA begitu ya. Target price untuk MDKA di akhir tahun ada, Mas Reza? Menurut Anda di level berapa? Ya, kalau kita lihat, dari, valuasinya, target target dari MBK ini di 2950 nih, Mas. Baik, di akhir Ya, tahun ya itu ya?